Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Puji syukur pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama membangun ibadah keluarga pada saat ini, walaupun tetap masih dari rumah masing-masing. Baiklah Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita masuk di dalam ibadah malam ini, dan hendaklah di dalam hati kita mengungkapkan hal yang demikian. Pertolongan kita berasal dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan kasih setianya kekal selamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Sang Kristus Sang Putra menyapa kita sekalian. Amin. Tema ibadah kita malam hari ini adalah sama dengan kita, ia telah dicobai. Sama dengan kita, ia telah dicobai. Tema ini diambil dari firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Ibrani, pasal yang keempat, ayat yang ke-15, yang bunyinya demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah
imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon pertolongannya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh kami merasakan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan berkat Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada malam hari ini ya Bapa, Engkau telah memberi kesempatan kepada kami, sehingga kami dapat membangun ibadah, walaupun masih kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Bapa, sebelum kami masuk lebih jauh di dalam ibadah ini, perkenankan kami menyerahkan segala dosa dan kesalahan kami. Karena sungguh dosa dan kesalahan kami ini sangat memberatkan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan dosa kesalahan kami ini kepadamu, kami mohon pengampunan-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi kami percaya Engkau berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, datanglah di tengah-tengah kami, pimpin kami, bukalah mata hati pikiran kami, sehingga kami mampu mengerti akan firman-Mu, terlebih dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ibadah kami mulai awal hingga akhirnya nanti, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, singkapkanlah mata dan hati pikiran kami, biarlah kami dapat melihat dan memandang keajaiban firman-Mu. Amin. Bacaan kita malam hari ini diambil dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Yang demikian bunyinya. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya.
dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Berbahagialah setiap orang yang senang membaca, mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan memelihara di dalam hatinya, terlebih melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita nyanyikan Kidung Pasamuan Jawi 452, bait pertama dan 4. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita malam ini Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, peristiwa pencobaan di padang gurun adalah hal yang sudah sangat kita kenal. Tetapi Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang menanggapi peristiwa ini secara biasa, khususnya justru orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa yang dicobai Tuhan, yang dicobai iblis saat ini, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang dicobai, pasti akhirnya yang menang ya Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus tidak akan jatuh ke dalam dosa karena pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Padahal apakah demikian Bapak Ibu? Tentunya tidak. Karena iblis tahu bahwa yang akan dicobai itu adalah Yesus dalam sisi kemanusiaannya. Memang Yesus adalah anak Allah, memang Yesus itu adalah Allah itu sendiri, tetapi di sini Yesus dalam sisi kemanusiaannya itulah yang akan dicobai oleh iblis. Iblis melihat peluang, iblis melihat adanya kemungkinan
bahwa Yesus akan jatuh dalam pencobaan itu karena dia adalah juga manusia. Kita ingat ada firman yang ada di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Ia, artinya Yesus, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ia manusia. Demikian juga ada firman yang mengatakan bahwa ia telah mengosongkan dirinya menjadi serupa dengan hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 7. Jadi dia manusia. Demikian juga di dalam tema kita, ibadah kita malam hari ini, sama dengan kita, ia telah dicobai. Hanya ia tidak berbuat dosa. Yang dimaksud di sini adalah imam besar yang kita punya, memang Yesus itu, tapi dicobainya di sini dalam kapasitasnya sebagai manusia. Karena itu Bapak Ibu, jika kita memahaminya atas peristiwa pencobaan di padang gurun ini dengan seperti itu, maka kita akan bisa belajar banyak tentang bagaimana bersikap atau memenangkan sebuah peperangan, yaitu memenangkan sebuah ujian, memenangkan sebuah pencobaan. Bapak Ibu, ada 3 hal yang ditunjukkan di dalam bacaan kita tadi, yaitu yang pertama, iblis pinter, walaupun yang dicobai itu manusia yang bernama Yesus, tapi dia sekaligus adalah anak Allah, dia adalah Allah sendiri. Maka dia mengatakan ketika Yesus setelah berpuasa dan lapar, maka dia mengatakan, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini, perintahkanlah batu-batu ini supaya menjadi roti. Tetapi Tuhan menjawab, Yesus menjawab, ada tertulis. Artinya ada firman yang mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan Yesus di bumbungan bait Allah. Dan ia berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya jangan kakimu terantuk kepada batu. Iblis juga pinter, dia juga mengutip firman Allah, yang dikutip itu Mazmur pasal 11 ayat, Mazmur pasal 91 ayat 11 dan 12. Dia tiru-tiru Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis pula, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian iblis membawa Yesus ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dunia yang megah itu. Dan dia mengatakan, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Dengan tegas Yesus mengatakan, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita
mencoba mengingat peristiwa yang sama, yaitu kejadian ketika Adam dan Hawa dicobai oleh iblis. Ada perbedaan. Ketika Adam dan Hawa, tempatnya adalah di Taman Eden. Di sana dia ditemani, Adam dan Hawa berdua dalam situasi enak, dan di sana banyak makanan, banyak buah-buahan. Tetapi Yesus dicobai di padang gurun dalam keadaan yang tidak enak, lapar, dan dia ada di antara binatang-binatang liar. Ini kesaksian Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-13. Yesus ada di antara binatang-binatang liar. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa cobaan, godaan yang diberikan iblis itu tidak memandang waktu, tidak memandang keadaan. Siapapun orang itu, baik keadaannya sedang enak, sedang bahagia, sedang tidak kekurangan, maupun keadaan orang itu sedang menderita dengan sedang kekurangan dan sebagainya, tetap cobaan itu selalu ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah ada contoh. Ketika dulu Adam dan Hawa dicobai, tentunya ada firman yang mengatakan, ada rambu-rambu, ada firman Tuhan, semua buah dari pohon bisa kamu makan, dapat kamu makan sesukanya. Tetapi satu, pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan sekali-kali buahnya kamu makan. Pada waktu kamu memakan buah itu, maka kamu akan mati. Iblis pintar memutar kata-kata ini. Dia bertanya kepada Adam dan Hawa, Tuhan pasti mengatakan bahwa jangan kamu makan buah-buah di sini. Jawab Adam dan Hawa, oh tidak, semua buah yang ada di sini bisa kami makan. Hanya ada satu buah, ada pohon di tengah-tengah taman, buah pengetahuan baik dan jahat, itulah yang tidak boleh kami makan, karena pada waktu kami makan, kami akan mati. Jawab iblis itu kepada mereka, oh tidak, ketika kamu makan, kamu tidak akan mati. Bahkan kamu menjadi sama dengan Allah dan kamu mengetahui yang baik dan yang jahat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata Hawa, perempuan itu, menimbang-nimbang apa yang dikatakan iblis. Dan dia memperhatikan, melihat buah itu enak dimakan dan sedap dipandang mata dan juga mendatangkan pengertian. Akhirnya dia mengambil buah itu, dimakannya dan diberikan kepada Adam. Dan kedua-duanya menjadi makan dan akhirnya jatuhlah ia ke dalam dosa. Bapak Ibu, pelanggaran firman Allah membuat manusia jatuh dosa. Kemudian di zaman Yesus ketika waktu itu masih secara fisik Yesus ada di dunia, ada pencobaan yang seperti itu. Tetapi karena Yesus berpegang pada firman Allah, firman Bapaknya, maka dia bisa memenangkan sebuah pencobaan itu. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kita pada saat ini? Apakah saat ini sudah tidak ada pencobaan-pencobaan? Apakah saat ini tidak ada godaan-godaan? Ternyata justru semakin banyak. Dan karena semakin banyaknya cobaan itu, mungkin kita semakin tidak merasa kalau kita sedang ada di dalam godaan-godaan itu. Bapak Ibu, tentu kita
juga ingat bersama bahwa ada firman yang harus kita pegang, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaannya, apakah itu sudah kita lakukan? Untuk ngecek bahwa kita sudah mengasihi Tuhan, maka ada firman lain yang mengingatkan kepada kita, yaitu yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 dan 16 yang berkata demikian, janganlah engkau mengasihi dunia ini dan segala isinya. Orang yang mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa, tetapi dari dunia ini. Bapak Ibu, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, apa yang dimaksud? Jawabannya ada di dalam Galatia pasal 5 ayat yang 19 sampai 21. Bahwa keinginan hidup, keinginan daging atau perbuatan daging sudah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, dengki, iri, perseteruan, dan sebagainya. Ada 15 poin di sana. Itu yang tidak boleh dilakukan. Jika orang melakukan itu, maka ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi apakah kita mengasihi? Jika mengasihi Allah, jika kita melakukan itu, berarti jelas kita belum mengasihi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalahkan sebuah godaan-godaan? Kalau kita memperhatikan renungan kita pada malam hari ini, maka ada 3 hal yang dapat kita lakukan supaya kita memenangkan pencobaan atau memenangkan bebas dari godaan-godaan. Yaitu yang pertama, hidupi hidup kita dengan firman Allah. Hidupi hidup kita dengan firman Allah. Yang kedua, jangan pernah mencobai Tuhan Allah. Dan yang ketiga, tetap setia dan taat kepada Allah. Hidupi hidup kita dengan firman Allah, jangan pernah mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan gimana? Menurut Musa, mencobai Tuhan adalah ketika bangsa Israel marah-marah karena tidak ada air yang akan diminum waktu di Masa dan Meriba, maka dia mencobai bertengkar dengan Musa, dan Musa mengatakan, mengapa kamu mencobai Allah? Keluaran pasal 17 ayat 2 dan juga ayat yang ke-7 mengatakan, bangsa Israel telah mencobai Tuhan Allahnya dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Artinya apa, Bapak Ibu? Pengertian mencobai Tuhan adalah bahwa orang mulai meragukan, orang mulai tidak percaya kalau Allah selalu menolong kita, kalau Allah selalu peduli dengan kita, kalau Allah selalu memenuhi janji-janjinya, kalau Allah selalu mengulurkan tangannya mulai pagi hingga petang, tetapi sayang tidak ada yang menanggapinya. Jadi jangan pernah mencobai Allah, karena Allah tetap setia kepada kita dan akan tetap menolong kita. Kiranya 3 hal ini dapat membekali kita supaya kita dapat menangkal dan memenangkan sebuah cobaan ataupun godaan-godaan yang melanda hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita masuk dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kami membangun ibadah pada malam hari ini. Terima kasih atas sapaan firman-Mu. Mampukan Bapa kami melakukan seperti yang Engkau kehendaki, selalu menghidupi hidup kami dengan firman-Mu, dan tidak mencobai Engkau, dan selalu setia dan taat hanya kepadamu. Bapa, tolong kami untuk dapat melakukan seperti yang Engkau kehendaki. Pada kesempatan ini Bapa, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Indro Sujarwo, Ibu GI, Penatua Diaken, pengurus komisi, badan pembantu, pengurus kelompok, dan seluruh warga GKJW Jemaat Mojokerto. Bapa, Engkau kiranya berkenan memberi kekuatan, kesehatan pada kami, biarlah kami dapat melakukan tugas pelayanan kami masing-masing, sebagai apapun kami. Biarlah kami saling memberi, saling menerima, saling mensupport, saling mendukung dalam doa satu dengan yang lain. Sehingga semuanya pelayanan kami dapat berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Semua demi kemuliaan nama-Mu. Bapa yang di surga, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Indro Sujarwo yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan, kesembuhan kepada Ibu Indro Sujarwo melalui obat yang diberikan kepadanya, melalui perawatan, sehingga sungguh Bapa, melalui sarana itu Bapa berkenan memberi kesembuhan untuk Ibu Sujarwo, Ibu Indro Sujarwo. Dan Bapa yang di dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sedang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga menilik mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka semua. Biarlah kasih Tuhan dirasakan oleh saudara-saudara kami semuanya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang berbuat sesuatu, yaitu mengatasi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum bisa berakhir. Kiranya perjuangan bangsa dan negara kami yang dipandegani pemimpin kami, kiranya Tuhan juga berkati, sehingga apapun yang diputuskan, kebijakan-kebijakan yang diputuskan, kiranya bisa berjalan dengan baik. Dan pandemi COVID-19 bisa segera reda ataupun hilang. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Tuhan berkati, sehingga ini semua bisa menjadi sarana bagi pelayanan kami dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami, tangan-tangan yang mempersembahkan, biarlah di lain waktu kami dapat mempersembahkan yang lebih baik dari saat ini. Bapa di surga, terima kasih. Itulah permohonan doa kami, dan semuanya kami landaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nilar kawula
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, memberkati kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Pandang